Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan Amijantoro dengan NPM 2108101033 dari Prodi Informatika. Untuk video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari sistem operasi, yaitu penginstalan virtual machine Windows dan Linux. Oke, untuk penginstalan virtual machine-nya sendiri saya menggunakan VirtualBox seperti ini. Sebelum kita buka VirtualBox-nya, kita bisa download di website resminya virtualbox.org. Setelah itu dibuka akan tampilannya seperti ini. Oke, langsung saja. Jika kita ingin menjalankan sebuah program virtual machine untuk penginstalan sistem operasi, kita klik baru, lalu kita beri nama penginstalan Windows 10. Oke, kita lanjut. Untuk ukuran memori di Windows minimal atau rekomendasinya itu 2 GB ya. Di sini saya mempunyai RAM yang berjumlah 12 GB. Oke, maka saya akan tambahkan agar supaya proses instalasinya bisa berjalan dengan cepat. Oke, untuk hard disk disarankan 50 GB buat. Nah, untuk tipe berkas hard disknya sendiri PDI ya, karena disk image menggunakan file ISO dari Windows. Lanjut, untuk penyimpanan pada hard disk kita pilih secara dinamik aja. Untuk ukuran lokasinya itu yang disarankan tadi ya, 50 GB. Langsung saja. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam pengaturan. Nah, masuk ke dalam sistem. Untuk urutan bootnya kita kasih optik pada urutan boot yang pertama, karena nanti kita akan menjalankan file ISO dari Windows yang akan diinstal. Lalu hard disk urutan kedua, jaringan dan floppy ini bisa 3 atau 4 ya, sama saja. Oke, saya tambahkan jaringan ya. Jadi untuk nanti setelah install Windows itu bisa langsung digunakan untuk browsing maupun download aplikasi. Untuk tampilannya, penyimpanannya ini kita kasih file ISO Windows yang akan diinstal. Ini ya, tadi saya udah coba. Kita pilih sebuah berkas disk, lalu tentukan file ISO di file mana, folder mana yang kita akan pilih. Nah, ini Windows 10 saya ya. Windows 10 yang pada saat ini saya gunakan yaitu versi Enterprise Evolution. Oke, masuk ke dalam jaringan. Suara kita aktifkan. Untuk jaringan sendiri saya aktifkan ya, dan saya memilih pada jaringan NAT atau Network Address Translator. Jadi NAT ini akan memberikan sebuah alamat palsu ya, atau topeng, dan mengambil pada network laptop kita. Tipe adaptornya kita pilih Intel Pro atau defaultnya. Untuk port USB tidak digunakan ya. Port ini untuk input outputnya device sistem operasi Windows nanti. Oke, setelah itu kita run atau kita mulai. Oke, sudah masuk ke dalam proses penginstalan. Nah, langsung saja pilih waktu Indonesia, lalu next, pilih install now.
kita centang I accept the license terms-nya, lalu next. Nah, di sini kita bisa langsung upgrade install secara dinamik ya, dan bisa juga secara custom. Seperti biasanya saya melakukannya secara custom untuk penginstalan Windows, membagi-bagi partisi ya yang digunakan nanti. Berhubung ini cuma ada 50 GB, maka ini semua saya gunakan untuk penginstalan Windows. Oke, langsung next. Nah, untuk instalasi Windows ini kita tunggu beberapa menit kemudian, dan untuk mempersingkat waktu maka saya akan mengekat bagian proses instalasi Windows ini ya, maupun untuk mempercepat waktu durasi videonya. Oke, Windows akan merestart untuk melanjutkan penginstalan Windows setelah selesai. Kita tunggu sebentar. Oke, langkah selanjutnya jika kita tidak ingin mengcustom seperti pengaturan Windowsnya, bisa langsung use express setting ataupun custom setting. Ini bisa di off kan semua, lalu next. Oke, untuk penginstalan Windows sedikit lagi sudah selesai. Oke, selesai. Sekarang kita pilih bagaimana kita untuk menyambungkannya. Kita pilih saja untuk join Azure Active Directory. Lalu kita pilih setup Windows with a local account. Jadi itu tadi ada beberapa versi Windows yang ada yang seperti itu dan ada yang tidak seperti itu ya. Ini Windows saya berbeda dengan Windows lainnya. Oke, langsung saja kita masukkan nama. Untuk passwordnya saya tidak kasih, langsung saja next. Dan tara, akhirnya penginstalan Windows 10 telah selesai. Oke, seperti ini tampilan dari Windows 10 saya. Ini ya, Windows 10 Enterprise Evolution. Dan di sini kita langsung mendapatkan internet dari yang dipasangkan tadi ya, NAT, Network Address Translator. Oke, kita klik yes, dan langsung kita akan mendapatkan internet dari laptop kita. Bisa dibuktikan dengan membuka CMD dan mencoba ping google.com. Oke, bisa ya. Oke, setelah itu kita close, kita shutdown, dan berganti ke dalam
instalasi selanjutnya, yaitu instalasi Linux Ubuntu. Kita klik baru, lalu tuliskan namanya Ubuntu hilang misal, dan tipenya sudah otomatis terdeteksi Linux. Lanjut, untuk memori RAM-nya itu minimal 1024 atau 1 GB ya. Nah, di sini saya ingin menambahkan sampai ukuran 4 GB biar penginstalannya berjalan dengan cepat. Hard disk, oke, langsung buat. Pilih VDI seperti tadi, file ISO dialokasikan secara dinamik, yes. Lanjut, dan pilih penyimpanannya, saya kasih 20 GB ya, dari rekomendasi 10 GB. Oke, buat. Langsung masuk ke pengaturan seperti tadi, kita setting sistemnya, kita naikkan optiknya, lalu di urutan kedua ada hard disk, dan aktifkan juga jaringannya. Setelah itu masuk ke dalam penyimpanan, kita pasang file ISO Ubuntu-nya. Ini ya, tadi saya sudah coba. Dan mengapa saya memilih file ISO Linux Ubuntu, karena sebelumnya saya telah menggunakan sistem operasi Ubuntu ini di laptop saya ya, saya dual boot bersama dengan Windows 10. Oke, masuk ke dalam jaringan, sama seperti tadi, bisa memakai jaringan NAT dan dapat mendapatkan langsung internet dari laptop kita. Di sini ada banyak pilihan jaringannya ya, ada adaptor Terabyte, jaringan internal, adaptor hanya host, dan lain sebagainya. Nah, saya contohkan jika saya memilih adaptor hanya host, itu nanti sistem alokasi IP-nya itu manual masuk ke dalam settingan adaptor network ya. Masuk ke dalam control panel, lalu network internet, lalu cek adapter setting. Nah, di sini nanti kita bisa konfigurasi di sini alamat IP-nya. Jika kita memilih jaringan virtual host only Ethernet adapter atau adaptor hanya host ya, kita kembalikan lagi ke awal, memilih NAT. Untuk port kita nonaktifkan. Oke, jika sudah selesai, oke, langsung saja kita run atau mulai. Kita tunggu. Nah, ini sudah keluar ya. Kita pilih mencoba atau install Ubuntu. Nah, di menu ini kita bisa tanpa menginstal Ubuntu itu langsung dapat menggunakan sistem operasi Ubuntu ya. Masuk dalam kategori try tadi. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam progres penginstalan Ubuntu. Lumayan lama ya kalau penginstalan Ubuntu ini daripada Windows 10. Kalau menurut saya itu lebih lamaan Ubuntu ya, tergantung sih dari nanti segi instalasinya, itu dia mau kompleks ataupun sedikit utilities ya yang diinstal nanti. Sama seperti penginstalan Windows 10 sebelumnya, saya akan mengekat ataupun mempercepat durasi video untuk mempersingkat waktu. Nah,
Ini merupakan tampilan dari Ubuntu file ISO saya versi 22 kalau nggak salah ya, versi 22 desktop AMD 64 bit Jellyfish, tema GUI nya ya, tema ISO nya. Nah, di sini kita bisa try Ubuntu maupun install Ubuntu. Untuk kali ini saya akan menginstal Ubuntu. Lalu pilih keyboard layoutnya US ya, betul, continue. Atau bisa kita juga detect keyboard. Nah, untuk install updates and other software-nya yang saya katakan tadi, jika kita mengklik minimal installation ini, maka instalasi Ubuntu akan berjalan cepat. Dan jika kita memilih normal installation, ini membutuhkan proses instalasi yang lumayan lama ya, karena dia itu instalasinya kompleks, ada web browser, utilities, office software, games, dan lain-lainnya. Langsung saja kita next dan pilih kita, dan saya akan memilih normal installation. Atau untuk mempersingkat waktu, kita pilih minimal installation saja. Kita tunggu sebentar. Nah, untuk instalasi tipenya ini kita pilih langsung ya, atau bisa di advance, atau bisa kita pilih something else, create partition untuk diri sendiri, atau pilih multi partisi untuk Ubuntu. Kita pilih saja langsung Stitch and install Ubuntu, install now. Nah, di sini ada pemberitahuan ya, partisi mana yang akan diinstal. Lalu kita continue. Untuk penetapan lokasi, di sini defaultnya Jakarta ya. Kita bisa merubah sesuai dengan lokasi kita, misal Surabaya, West Java, Indonesia. Oke, continue. Lalu kita pilih nama dari Ubuntu kita, misal Gilang Ubuntu. Nah, untuk passwordnya kita bisa login langsung tanpa bukan password maupun membutuhkan password. Di sini saya akan memberikan password ya. Oke, continue. Oke, penginstalan sudah selesai. Sekarang restart now. Oke, sekarang login dengan password tadi yang kita buat. Tunggu sebentar. Dan instalasi Ubuntu sudah selesai. Untuk pembuktian tadi di jaringannya ya, ini sudah terhubung.
sudah mendapatkan internet. Jadi seperti ini tampilan Ubuntu versi 22. Sini kita bisa memilih aplikasi agar bisa langsung diinstal. Ini kita coba ping google.com. Bisa ya. Untuk memenuhi tugas sistem operasi yaitu penginstalan Linux dan Windows 10 di virtual machine yang diampu oleh Bapak Muharram. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan di perkata saya mengucapkan mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.